Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah majelis taklim musalla ala ayyubi yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Mukhtarul Ahadits. Kita akan melanjutkan membaca hadis yang ke-259 ya. Kalau di buku yang saya halaman 32. Terus itu halaman berapa? 27 situ ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abghadar rijali ilallahi al-aladul khasim. Rawahu Muslim. Innal ladzina yasna'una hadhihi surah yu'adzibuna yaumal qiyamati fayuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Rawahu asy-Syaikhani. Innallaha ta'ala amarani bimudaratin nasi kama amarani biiqamatil faraid. Rawahu Dailami an Aisyah. Innallaha ta'ala ja'ala ma yakhruju min ibni Adam masalan lid-dunya. Innallaha ta'ala jawadun yuhibbul juda wa yuhibbu ma'aliyal akhlaq wa yaqrahu sabsabaha. Rawahu Abu Nuaim an Ibnu Abbasin wallahu a'lam. Hadis yang ke-259, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang sanadnya ya, sini enggak disebutin dari siapa sanadnya, tapi rawinya adalah Imam Muslim. Ya. Apa kata Nabi? Inna abghadar rijali ilallah. Ya, sesungguhnya ya, laki-laki yang paling dibenci oleh Allah
Ya. Siapa itu? Al-aladul khasimu. Ya. Al-aladul khasimu itu artinya orang yang suka apa ya? Ya, bikin masalah. Ya, orang yang suka apa ya? Ribut. Orang yang suka apa ya? Berantem. Orang yang suka apa ya? Tawuran. Ya. Ini ya, laki-laki yang paling diapain? Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagai seorang laki, ya, kan kedudukannya dalam Al-Qur'an Allah sudah katakan, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa" di tengah keluarga, ya. Tuh. Laki-laki itu adalah sebagai apa? Kiwama. Ya, kiwama itu artinya apa? Penopang, ya, pemimpin, ya, kepala rumah tangga. Ya. Artinya kepala sebagai apa sih? Ya, yang mimpin jalannya dalam sebuah rumah tangga itu ya tergantung siapanya, pemimpinnya. Ya, sebuah kapal laut aja itu akan berjalan enak tidaknya tergantung kepada siapanya, nahkodanya. Ya, pilot begitu juga pesawat kita selaku penumpang passenger akan merasakan nyaman naik pesawat kalau pilotnya apa? Cakep dalam bawa pesawatnya. Mobil juga demikian. Ya, kita naik mobil sama orang yang baru belajar, sama supir yang udah pengalaman, kira-kira enakan mana gitu? Pengalaman. Hati lebih tenang, ya kan? Enggak was-was nih orang baru belajar, baru bisa tadi habis zuhur. Ya, habis asar ngajak kondangan bareng. Contohnya, ya, enggak tenang hati kita. Siapa yang nyupir? Si Anu. Oh, udah bisa. Udah tadi habis zuhur baru belajar katanya. Nah, ya. Nah, kita nih ya, memang semua orang atau manusia ini adalah pemimpin. Ya, Nabi sudah katakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, kita ini adalah semua pemimpin dan yang namanya seorang pemimpin itu mas'ulun an ra'iyati, akan ditanyain tentang apa yang dia pimpin. Ya, nih. Nah, ini ada ya, hamba ya. Kenapa di sini disebutkan ar-rijal? Karena rijal itu tanggung jawabnya adalah sangat besar. Ya, manakala di dalam sebuah rumah tangga sebagai kepala keluarga. Ya, tuh. Manakala dikasih amanah pemimpin yang pantas jadi pemimpin adalah orang laki. Ya, tuh. Nah, disuruh apa? Disuruh kita punya hati yang apa itu? Yang baik. Ya, disuruh kita punya hati yang apa? Hati yang lembut. Ya, disuruh kita punya hati apa? Hati yang apa itu? Ya, kalau bahasa orang kita lunak lah. Ya, enggak gampang emosi, enggak gampang marah, enggak gampang tersinggung, ya. Tuh, itu sejatinya seorang laki-laki yang apa ya? Yang kuat, ya, tuh. Karena kalau kita sebagai seorang hamba, jangankan laki, jangankan perempuan, laki contohnya itu, ya, kita sebagai seorang pemimpin dalam sebuah rumah tangga, contohnya laki-laki, dia punya hati yang keras, maka pasti keluarga apa namanya? Berantakan. Ya, tuh. Karena Allah sudah katakan walau kunta ghalizal qalbi lan fadlu min haulik, kata Allah tuh. Ya, seandainya kamu punya apa? Hati dan ya apa namanya? Hati dan juga apa namanya itu? Perilaku ya, emosi yang sangat apa namanya? Keras, maka orang-orang sekitar kamu itu bakal ngapain? Bakal lari, bakal ngejauhin. Tuh, justru kita disuruh sama Allah apa? Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Tuh, kita harus apa ya? Lemah lembut tuh, ya. Nah, ayat lanjutannya ayat tadi tuh. Walau kunta ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Tuh, kalau kamu gampang marah, kamu keras hati, maka orang-orang sekitar kamu pasti bakal apa? Bakal lari dari kita. Ya, tuh. Jadi sebagai seorang suami bawaannya kesinggung mulu, tapi nggak pernah menjaga perasaan istrinya. Ya, kalau dia apa-apa dia akan tersinggung gampang, tapi dia nggak pernah ngapain menjaga perasaan istrinya. Ya, sama orang ngomong, padahal orang bukan ngomongin dia, dia udah tersinggung aja. Ya, dia nggak tahu kalau dia lagi ngomong juga banyak menyinggung orang lain. Tuh, ya. Nah, jangan sampai nih seorang laki yang seperti ini nih menjadi orang yang paling diapain? Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Ya, kalau udah dibenci, ya Allah,
Ya, tuh, ini menggunakan isim tabdil. Ya, abghad dari kata baghdha. Kalau abghad itu paling tuh, ya, paling dibenci, ya, oleh Allah siapa? Laki-laki yang suka bikin masalah, ya, laki-laki yang suka marah, ya, laki-laki yang suka ngapain? Ya, melakukan sesuatu yang enggak pantas untuk dia lakukan sebagai seorang apa? Sebagai seorang laki-laki. Ya, tuh. Nah, ini suatu teguran atau nasihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, kalau kita ingin menjadi orang yang tidak dibenci oleh Allah, janganlah kita punya sifat seperti ini nih. Jangan laki-laki doang, perempuan juga sama. Ya, ini disebutkan laki Ustaz, berarti perempuan boleh? Enggak begitu. Ya, tetap perempuan juga sama. Ya, kenapa? Li'annan nisa makhluqatun min makhlukillah. Ya, karena perempuan juga merupakan apa? Makhluk daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Itu hadis yang ke-251. Ya, 259. Ya. Hadis yang ke-260. Innal ladzina yasna'una hadhihi surata. Ya, sesungguhnya orang-orang yang membuat, ya, tuh hadhihi surah, ya, lukisan atau gambar ini yu'adzibuna yaumal qiyamah. Itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, fayuqalu lahum, maka akan diucapkan kepada orang yang tukang buat patung tuh tadi, ya, apa kata Allah? Ahyu ma khalaqtum. Ya, coba sekarang kalian hidupin tuh apa yang sudah kamu buat sekarang. Ya, bikin patung, bikin apa lagi tuh, ya. Nah, ini secara hukum agama memang nggak boleh kita bikin apaan tuh? Patung-patung. Ya, tuh. Kalau foto gimana Ustaz? Foto masih boleh. Ya, karena foto bukan kerjaan kita. Itu adalah alat. Ya, dan tujuan kita bukan untuk dijadiin sembahan. Ya, termasuk juga boneka. Ya, boneka boleh nggak? Hmm? Boneka boleh nggak? Boleh. Sayyidah Aisyah punya boneka. Iya. Sayyidah Aisyah itu punya boneka. Bonekanya itu kuda terbang. Ya, kuda terbang yang dipakai pada zaman Nabi siapa itu? Nabi Sulaiman. Ya, demen banget Sayyidah Aisyah itu. Ya, Sayyidah Aisyah, Bu. Ya, itu sama Nabi lebih manja Sayyidah Aisyah sama ibu sekarang, Nabi. Masih anak-anak. Ya, jauh banget beda usianya sama Nabi. Ya, makanya sampai tuh di demen boneka, Nabi nggak larang. Ya, dimain boneka gitu. Ibu sekarang ada nggak main boneka? Hah? Ada. Barbie yang kayak gitu-gitu. Model Barbie ada. Ya. Itu yang nggak boleh itu ya kayak semacam itulah tujuannya untuk disembah. Termasuk robot sih, robot sebenarnya bukan itu. Karena robot itu kan teknologi. Ya, yang maksudnya nggak boleh adalah ya seperti burung yang ditaruh tujuannya untuk apa gitu. Bukan kalau untuk hiasan nggak masalah. Ya, ini yang tujuannya untuk disembah sehingga dia mengatakan aku bisa buat seperti apa yang Allah buat. Gitu. Makanya kan nanti di hari kiamat Allah suruh, sekarang coba lu hidupin. Ya, lu taruhin nyawa tuh, apa yang lu buat patung itu, binatang itu kayak ya tuh, kamu hidupkan bisa enggak? Ya. Kalau enggak bisa di situ terus. Ya, semakin dia bilang enggak bisa, semakin kuat azab Allah akan berikan kepada dia. Ya, kalau patung tadi saya katakan boleh karena dalam riwayat Sayyidah Aisyah aja punya patung yang paling dia demen banget. Ya, dan Nabi ngelarang kagak, ya, nyuruh juga kagak, berarti itu sunnah takririyah. Ya, artinya enggak disuruh dan enggak dilarang, boleh-boleh aja. Ya, tuh boleh-boleh aja. Ya, jadi kalau ibu-ibu minta beliin binatang. Apa namanya boneka sama lakinya masih boleh enggak? Boleh. Ya, boleh. Ya. Boleh, enggak apa-apa. Ya. Kok stres kenapa? Ya. Ya. Ya mainin aja binatang apa namanya boneka Barbie gitu kan. Apa-apa. Ya, enggak dilarang. Sayyidah Aisyah nyuntuin, ya. Kata riwayat mengatakan tuh boneka katanya kalau lagi tidur Sayyidah Aisyah dipeluk
kayak itu bonekanya itu saya ya. Ya, sampai-sampai Rasulullah katanya pernah iri. Ya, kok lu kayaknya bukan ya, sebenarnya bukan itu bercanda doang. Ya, karena emang usianya masih terlalu jauh beda. Ya, jadi makanya kan kalau orang sekarang orang laki bilang enggak, kalau mau cari pasangan jangan terlalu jauh bedanya. Ya, capek ngebimbingnya. Ya kan ribet ya. Kenapa? Karena untuk mencetak seorang menjadi dewasa memang sih bukan faktor umur, bukan. Ya, tapi biasanya anak kalau masih belia itu kan apa tuh ya, masih ya gampang lah ya, emosian juga, kadang disuruh juga kadang masih ya ntar dulu ibarat kata gitu. Belum begitu stabil ya karena belum labil memang ya, tuh. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini adalah ya membuat patung-patung ataupun makhluk-makhluk hidup yang tujuannya untuk disembah. Ya, ada dua binatang yang memang nggak boleh, baik dia dalam bentuk apa namanya itu buatan, apalagi asli, yaitu binatang anjing sama babi. Ya, kita kalau ada gambar anjing di rumah aja itu malaikat nggak bakal masuk, padahal cuma gambar doang. Ya, itu. Apalagi sampai patung, apalagi beneran. Ya, Ustadz, tuh ada Pak Haji miara anaknya. Ya, ya kan? Maksudnya? Oh, anaknya ya bukan anak anjing bukan? Oh, iya iya iya. Iya iya. Iya. Ada orang lagi apa yang mana ada orang jatuh ya, jatuh sakit, akhirnya apa itu? Badannya kakinya terkilir. Ya. Bilang aja datang ke rumah Haji Suno tuh, minta air pasti dikasih dah katanya. Ya. Maksudnya bukan minta air buat minum katanya, obat gimana ya? Nggak tahu kalau itu. Ya. Udah kemarin aja dah kemarin katanya. Ya. Datang terang, ente minta air kasih dah. Ya. Itu kadang lelucon memang ada-ada aja itu. Ya, itu buat anekdot aja. Ya. Tuh. Rawahu asy-syaikhan. Hadis ini diriwayatkan oleh dua syekh, berarti Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, tuh hadis yang ke-260. Hadis yang ke-261, Nabi katakan innallaha ta'ala amaroni bimudaratin nas. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk selalu lemah lembut kepada orang lain. Ya, kepada manusia. Ya. Tuh, ini maksud lemah lembut gimana sih maksudnya ini? Ya orang jangan salah paham. Ya, seorang laki lemah lembut sama perempuan tuh bini orang, enggak kayak gitu. Tapi bininya kasar, enggak kayak gitu. Terus sebaliknya, seorang istri sama laki orang lemah lembut, ngomongnya baik-baik, sama lakinya kasar, bukan kayak gitu. Ya, yang dimaksud disuruh ame Nabi seperti Nabi diperintahkan oleh Allah untuk lemah lembut adalah ya kepada siapa saja, ya kepada orang-orang yang apa, yang baik-baik ataupun kepada orang yang enggak baik. Ya, kalau kita berbuat lemah lembut kepada orang baik itu biasa, Bu. Ya, tapi ketika kita bisa enggak berbuat baik kepada orang yang jahat sama kita, bisa enggak? Ya agak susah, berat, ya kan? Karena kan orang kita apalagi kebanyakan itu yang namanya dendam itu kan, ya itu sampai bisa jadi dibawa mati itu dendam. Ya, kenapa? Karena saking kecewanya, saking keselnya, ya dengan sesuatu yang pernah tuh orang lakukan kepada kita. Ya, emang berat Bu. Makanya kan dikatakan, ya orang luka karena lidah di hatinya itu lebih berat, ya ketimbang luka kena apaan? Kena pisau atau kena pedang. Ya, kan keluar pepatah Arab waqad jurjar hisayfi burun walaupun lima jarahal lisan. Ya, kalau seseorang terkena pisau, terkena pedang, gampang disembuhin. Ya, tapi kalau seseorang terkena sakit hati akibat ucapan kata-kata yang pedas, ya, tuh, ya, pepatah Arab bilang, kemana obat mau dicari? Ya, sakit hati, sakitnya tuh di mana? Sini nih.
Ya, sakitnya tuh di sini. Ya, bukan di mana-mana. Ya, sakit hati itu lebih berbahaya ketimbang sakit. Oh, sakit juga enggak ada. Enggak ada. Enggak mau juga giginya. Gizet itu. Sakit gigi parah, saya pernah ngalamin tuh. Nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Diajak ngomong sama bini aja marah gitu. Sakit gigi bener. Iya. Tawarin apanya juga nolak udah. Diem aja dah itu. Ya. Sakit tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki tuh sakit gigi itu. Ya, memang sakit banget. Ya, jangan ambil ya Allah, saya bilang gitu. Ya, tuh. Nah, itu ya, perintah lemah lembut kepada orang baik emang gampang. Ya, tapi ini yang susah ini. Lemah lembut kita kepada orang yang belum kita kenal. Satu, apalagi kepada orang yang pernah berbuat jahat sama kita. Bisa enggak? Susah. Ya. Kita Bu silaturahim sama saudara yang biasa baik sama kita itu bukan silaturahim namanya kata Nabi. Ya, yang namanya silaturahim itu adalah apa? Menyambung tali silaturahim kepada orang yang pernah mutusin silaturahim. Ini berat. Ya, ibarat kata kita masa silaturahim kepada musuh kita. Ya, ada enggak? Ya ada sih ada, cuma jarang. Ya, kadang kan orang sekarang mainnya apaan tuh? Gengsi-gengsian. Ya, dia ngelihat mungkin faktor umur, ya, mungkin faktor apa namanya itu lagi nasab, ya, atau keturunan, ya. Siapa si Fulan? Ah, Fulan biarin aja, harusnya dia datang ke sini. Siapa dia? Tuh. Kan kalau kata siapa dia udah ada tuh, berarti pakai apaan tuh? Nasab atau status sosial bisa juga itu. Ya, siapa dia? Ya, bocah baru kemarin, ya kan? Nah, berarti mandang dari segi apanya tuh? Umur. Ya, padahal kan nggak begitu. Ya, Nabi ngajarin sama kita ketika ada orang yang berbuat salah, yang terbaik itu siapa? Yang pertama kali ngajak damai. Ya kan? Dalam redaksi hadisnya Nabi bilang wa khairuhuma man yabda'u bisalam. Ya, yang terbaik di antara dua orang yang sedang berselisih itu kata Nabi adalah orang yang pertama kali ngajakin damai. Ibu, kita musuhan sama orang, ya. Ketika itu orang memang jahat sama kita, ya. Itu orang apa? Kita minta maaf sama dia ada gak? Kita yang disakitin, tapi kita minta maaf ada gak? Jarang kagak ada. Kayaknya kagak ada lah, jarang di mana. Ya. Ya, tuh orang habis kita selepet pantat itu. Yang selepet maafin deh, maafin. Padahal dia kena selepet. Ada gak yang kayak gitu? Ada, Bu. Ya. Lagi jalan, mak lagi mau kondangan, diselepet pantat itu kena itu. Apa ya? Tuh. Siapa yang nyelepet? Langsung kan ngoceh. Nah, dikejar sampai ke rumahnya. Ya. Jangan lu lari kemana, gue Uber katanya itu. Ya, tuh. Ini memang susah, Bu. Ya, memaafkan orang yang bersalah itu susah. Hanya ada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Muhammad gak tanggung-tanggung, bukan diselepet, bukan disambit, ya, tapi diapain? Udah dilukain, ya, udah dicelakain, udah diunjukin golok di lehernya, ya, mulutnya udah berdarah-darah, giginya sampai rontok, ya, tuh Nabi maafin coba, ya, kita nggak sampai berdarah-darah, nggak apa sampai rontok gigi kita. Ya, selepet aja coba. Lu kemana lari? Gua Uber lu. Ya. Ya, ke ujung langit gua Uber tuh. Bayangin, Pak, istilahnya sampai ke ujung langit katanya pengen di Uber. Lu kagak bakal bisa lepas dari kejaran gua. Ya, nah itu. Kama amaroni bi iqamatil faraid kata Nabi. Sebagaimana aku diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang wajib. Ya, jadi sesuatu yang wajib itu kan bagi Nabi nggak ada negosiasi apa lagi. Ya, ada suatu amalan yang kita sebagai umatnya sunnah bagi Nabi itu wajib. Kali Nabi nawar-nawar, nggak ada, Bu. Ya, kali bilang ke Allah, ya Rabbi, kenapa kok sholat tahajud engkau jadikan wajib hukumnya kepada diriku, sementara umatku kok sunnah aja, nggak ada. Ya, kalau udah dikatakan wajib, Nabi sami'na wa ata'na. Ya, kami dengar langsung kami ngapain? Laksanain, kerjakan. Ya, nggak ada istilah apa ya, tawar menawar, apalagi negosiasi lagi nggak ada.
Ya, pokoknya kalau udah namanya perintah itu datang dari yang Maha Kuasa, ya, Nabi enggak pernah. Ya, itu Ustaz waktu Isra Mi'raj perintah salat Nabi bolak-balik, ya, itu bukan keinginan Nabi, Bu. Ya, keinginan siapa? Ya, keinginan dari siapa? Ya, para nabi karena memikirkan umatnya. Ya, Muhammad, ente bakal diwajibin sholat 50 waktu sehari. Ya, nggak bakalan dah, nggak bakalan. Kenapa ya? Umat ente lemah-lemah, kecil-kecil. Ya, gua aja nih yang umat gua ini umurnya ratusan tahun disuruh ke masjid aja jarang-jarang. Ya, tuh. Akhirnya coba mintalah kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kali aja dimurahin lo dikasih, bukan masalah buat lo nya, lo mah gua gak kepikirin bahasa nabi yang lain gitu. Ya, tapi buat siapa? Umatmu ini. Ya, umatmu kan umat terakhir, umat akhir zaman paling banyak. Ya, tuh, urusannya banyak dah ntar. Ya kan? Tuh. Nabi udah dikasih tahu duluan, Bu, sama para nabi. Memang benar urusan sekarang banyak banget, Bu. Ya, apalagi emak-emak urusannya paling banyak itu. Ya, arisan aja semua RT diikut. Ya, semua pengajian ikut. Ya, ikut enggak? Ikut. Ya kan, belum lagi nanti masalah undangan heling-heling, jam-jam khusus, hari khusus tuh. Ya, jalan perempuan semua. Ya kan, kemarin itu tadi foto, klik fotonya itu, selfie-selfiean. Ya, banyak urusannya itu. Ya, makanya wajar. Ya, para nabi yang terdahulu mikirin umat Nabi Muhammad bukan kepada nabinya. Kenapa? Karena kalau nabi pasti nabi mampu. Ya, nggak mungkin nggak mampu karena nabi ya adalah makhluk khusus yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Nah, apapun Bu, ya, itu suatu perintah Allah nggak pernah, bukan hanya Nabi Muhammad saja. Nabi-nabi yang lain coba, ya, kalau udah itu suatu perintah Allah nggak ada istilah tawar menawar, nggak ada. Ya, contoh yang gampang dah yang baru kita lewatin perintah untuk menyembelih anaknya Nabi Ibrahim. Pernah Nabi Ibrahim bilang, ya, nawar, ya Allah tega amat. Ya, aneh 86 tahun gak punya anak, anak lagi lucu-lucu suruh potong, tega amat ente Allah. Pernah gitu? Enggak pernah. Ya, justru ya orang tuanya itu jangan kita bilang tuh orang tua nanya kepada anaknya. Ini roa itu apa itu? Apa dalam Al-Qur'an? Ya, ini azbahuka. Ya, aku disuruh untuk menyembelih kamu. Bukan berarti orang tua itu harus taat sama anak, bukan. Ya, tapi dalam arti ya untuk meyakinkan, ya, meyakinkan siapa ya? Anaknya ini, ya, apakah ini anak soleh atau tidaknya. Makanya langsung Nabi Ibrahim bilang, aku semalam mimpi wahai anakku, ayah disuruh menyembelih engkau, gimana menurut kamu? Ya, Nabi Ismail anak soleh, lahir dari bapak soleh, didikan orang soleh, dia langsung bilang apa? If'al ma tu'mar. Ya, laksanakan wahai ayahku apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya, pasti engkau itu akan mendapati aku menjadi orang-orang yang sabar. Ya, coba ya, kalau kita aja tuh ya disuruh kondisi dalam keadaan ya pas-pasan banget lah. Ya, disuruh udah pokoknya kalau pengen kaya semua harta yang ada disedekahin semua. Yang punya cincin keluar cincinnya, yang punya gelang keluarin gelangnya, yang punya kalung keluarin kalungnya. Ya, kalau menjadi orang kaya. Ya, ayo silakan. Ya, keluarin. Mau nggak kita? Mau, bukti banyak yang mau ngeluarin kemarin dulu. Ya, tuh. Itu kondisi kayak gitu aja kadang kita kan mikir. Ya, kenapa nih? Gimana sih orang lagi susah pas-pasan kayak gini suruh jual-jualin yang ada kok tambah susah ntar. Ya, itu dalam bentuk apa? Titipan berupa harta saja. Kadang kita apa? Ya, mikirnya 1000 kali. Ya, apalagi kita yang menyangkut masalah apa? Apa ini? Ya, menyangkut jiwa. Ya, tuh. Ya, nggak mungkin kita akan apa ya? Dengan gampang atau mudah menerimanya. Ya, itu. Kalau bilang, Nunung, anak lu bakal gue cabut hari ini ya, terhabis asar mau gak? Nanti kita bilang, enggak.
Jangan ya Allah, tega amat. Ya, cucu dah cucu. Enggak. Kalau lo enggak juga, lo nya dah aku cabut mau enggak? Jangan juga kasihan kan cucu masih kecil gitu kan? Itu. Nah iya, amal masih dikit itu. Ya, itu alasan kita pasti ada aja. Ya, tapi kalau udah namanya perintah itu jatuh kepada para nabi, Allah sudah tahu, Bu. Pasti yang namanya para nabi enggak ada tawar-menawar. Ya, enggak ada nego-nego, enggak ada minta keringanan, enggak ada. Kecuali kalau memang itu kepentingannya untuk siapa? Untuk para umatnya. Ya, kalau untuk pribadi para nabi, enggak ada nabi siapapun tawar-menawar. Bahkan dia tambah apa? Yakin, keyakinannya kepada Allah kalau itu adalah suatu perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dia. Ya, tuh. Baik. Hadis yang ke-262. Innallaha ta'ala ja'ala ma yakhruju min ibni Adam masalan lid dunya. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa-apa yang keluar dari manusia masalan lid dunya. Itu adalah perumpamaan yang ada di dunia. Ya. Jadi yang namanya manusia itu apa-apa yang keingin, yang dia mau, enggak jauh pasti urusannya masalah apa? Dunia. Ya. Karena manusia memang kecenderungannya pasti ingin hidup di mana ya? Ya, dalam kesenangan, ya, dalam kebahagiaan baik itu bersama anak, bersama keluarga atau bersama orang lain. Ya, itu. Bu, pernah nggak kita minta doa sama Allah? Ya Allah, kasih dong kaya-kaya, jangan lama-lama, sehari aja. Pernah nggak? Nggak. Pengen kaya kapan? Umur hidup. Pengen selamanya kaya? Ya. Nah, ini manusia pasti pengen begitu. Ya. Tapi ada Bu, umat di zaman Nabi Musa, ya, pasangan suami istri hidupnya susah banget. Ya, diminta sama Allah, mintanya melalui Nabi Musa. Wahai Musa, tolong doain saya dong nih. Udah sekian tahun saya hidup dari saya kecil sampai berkeluarga, laki bini nggak pernah ngerasain hidup enak. Ya, tolong dong mintain ya Musa kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu, jadikan aku jadi orang kaya satu hari aja. Ya, satu hari diminta Bu. Ya, Nabi Musa nanya emang buat apaan? Ya, ini dua pasangan ini masih merahasiakan. Ada dah. Ya. Tuh, ada dah. Kepo aja ente Musa. Kata gitu ya. Tuh, ya udah. Ya, tak doakan minta sama Allah. Ya, Nabi Musa di malam hari bangun minta doa, ya Allah, berikanlah kekayaan kepada dua pasangan itu yang dia merasa sejak dia lahir di dunia sampai dia berkeluarga nggak pernah ngerasain jadi orang kaya. Ya, oh, itu pasangan hidup ketika dibangun tidur rumahnya berubah jadi istana. Ya, jadi istana, makanan serba ada, ya, pakaian udah berubah semua ada tuh Bu. Ya, lo kok bisa? Yang minta Nabi. Ya, tuh. Tapi subhanallah, ya, tuh. Ketika dia itu berdoa dan dikabulkan, ya, dia melihat banyak orang-orang sekitar dia yang susah. Ya, sejak pagi, siang, sore, sampai menjelang malam, sampai menjelang subuh, sampai mau habis nih limitnya dia jadi orang kaya. Ya, tuh ribuan orang dikasih Bu sedekah sama dia tuh. Ya, udah menjelang subuh nih pasangan ini ngadu lagi, ya Musa. Ya, kok saya masih kaya aja nih. Ya, saya kan cuma minta sehari doang jadi orang kaya. Ya, Nabi Musa menjawab, wahai fulan, ya, seandainya engkau dimiskinkan lagi oleh Allah, tuh sekian ribu orang akan menjadi melarat lagi. Menjadi susah hidupnya lagi kalau engkau enggak akan menjadi orang kaya lagi. Ya, sebenarnya bisa aja karena engkau adalah hamba yang baik,
engkau dititipkan harta, ternyata bukan buat engkau saja, diberikan kepada orang-orang membutuhkan, maka Allah bilang terus panjangin umurnya dia sampai kayanya itu. Kayak gitu. Kaya yang seumur hidup. Gitu. Ya. Sekarang ibu-ibu minta mau kaya, kalau kayak gitu coba dah minta aja. Ya. Tak kaya, cuma kan hati kita ini Allah udah tahu, Bu. Ya. Tadi mau ngapain? Nabi Musa bilang, "Ente mau ngapain? Kayak cuma seharian doang." Ada deh. Gitu kan? Ya. Orang susah, ya bayangin aja, cuma hidupnya, Bu, sederhana. Meskipun dia kaya ketika itu juga pakaiannya juga enggak terlalu mewah-mewah banget. Ya, dandanan juga enggak pakai make up yang berlebihan enggak. Ya, enggak pakai skincare yang berlebihan enggak. Ya, biasa saja. Itu yang menyebabkan Nabi Musa senang, suka kepada umatnya yang seperti itu. Makanya Nabi Musa bilang kepada Allah, "Ya Rabb, teruskan kekayaannya dia." Ya, kenapa? Ini umat bukan sembarang umat katanya. Ya, harus diapain? Harus dilestarikan biar menjadi contoh untuk siapa? Untuk umatku yang lainnya. Ibu. Ya, di kita enggak ada, ya Allah, kayakan saya sehari aja ya Allah. Doa ada enggak? Ya. Islamnya, hah? Ya, ya. Seminggu dah seminggu. Ya, hari seminggu. Ya, seminggu sebulan nggak apa-apa dah. Enak kok jarang kaya. Ya, katanya saya belum ngerasain sih. Ya, orang kaya tuh enak. Ya, kaya hati yang paling enak. Ya, duit banyak sehat. Ya kan, daripada duit banyak sakit, nggak enak. Ya, mendingan duit banyak sehat. Ya, tuh. Hah? Makan enak, ya sehat tapi kan. Ya. Jangan makan enak, nggak enak makan. Berabe itu berarti lagi sakit tuh orang. Ya, orang kaya duitnya banyak miliaran, cuma sakitan terus. Ya, nggak pernah nikmatin. Ya, itu nggak enak juga. Ya, tuh. Jadi itu apa yang keluar dari ya manusia itu adalah suatu perumpamaan dunia seperti itu. Apa maksudnya, Bu? Dunia ini hanyalah merupakan kotoran. Ya. Yang keluar dari manusia itu kan kotoran tuh. Kotoran diapain? Dibuang. Ya. Tuh. Enggak ada yang ingat kalau dibuang udah biarin aja dah. Ya, enggak ingat kali diingat-ingat. Kemarin subuh gua buang itu sayang banget sih. Ada enggak? Enggak ada. Ya, enggak ditengok, enggak ditanyain, enggak diuber kali di kalender diuber lagi enggak ada. Ya, itu. Itu perumpamaan tuh dunia Nabi bilang seperti itu. Apa yang keluar dari mana? Dari kotoran manusia. Berarti dunia ini apa, Bu? Kotor. Makanya wajar Nabi bilang ad-dunya jipah. Ya, dunia ini adalah ibarat bangkai. Ya, bangkai ada gak yang suci, Bu? Yang bersih? Enggak ada. Ya, ada gak bangkai emas? Enggak ada. Kok emas bangkai? Ya, ya. Ada emas prap, ada bangkai udah meninggal. Ya. Tuh. Tapi kalau barang berharga dimanapun tetap akan berharga. Seperti apapun rupanya, bentuknya, dimanapun dia berada, tetap yang namanya emas tetap emas. Ya, berkilau, orang rebutin. Jangankan ibu-ibu muda, ibu nenek-nenek aja pasti demen pakai emas. Ya, emas. Ya, coba bangkai dilapisin gitu, dipakein kertas cakep, kemudian dibungkus pakai plastik cakep, ditaruh, dipakein di lemari, pakein lampu kristal. Tapi dalamnya tikus. Orang mau beli? Kagak, jangankan beli ngeliat aja jijik. Kalau tuh orang PA banget, bangkai tikus dipajang katanya. Ya, itu dunia enggak layak seperti itu, Bu. Adalah kok kotoran, ya. Tapi kita kadang ya enggak menganggap dunia itu suatu kotoran. Kita anggaplah dunia ini adalah kenikmatan yang penuh dengan kenikmatan. Ya, enak, enak banget ngapain enak, enak. Kan hidup dunia hanyalah sementara, tidak selamanya, ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Banyak tuh, Bu. Ya, tidaklah kehidupan dunia ini merupakan apa? Kenikmatan yang menipu. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan apa? Permainan dan sendau gurau, ya. Yang namanya sendau gurau, yang namanya permainan, game pasti akan berakhir. Namanya game over. Ya, game over. Ya kan kita main ludo berempat, Bu.
Bu, main ludo berapa? Berempat contohnya. Atu-atu habis gak? Sama. Dunia begitu juga. Asik kita main ludo kan, menang 6, tuh 2, 3, 4, 5, 6, tabrak mental lo. Ya, tuh. Ya kan? Itu permainan. Nah, kalau makin lama makin habis tuh berarti kita akan kalah, gugur. Kalau udah gugur ngapain? Ya udah meninggal, kuburin, ninggal ya semuanya. Laki kita tinggal, anak kita tinggal, cucu kita tinggal, menantu kita tinggal, motor butut kita tinggal. Ya, tuh. Yang ada kita bawa apa ya? Amal kita, Bu. Itu dunia diibaratkan oleh Nabi seperti apa? Sesuatu yang keluar dari manusia, berarti kotoran. Ya, itu. Baik. Itu hadis yang ke 262. Hadis yang ke-263. Ya. Innallaha ta'ala jawadun yuhibbul jud. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Jawad. Apa itu Jawad? Jawad itu ya pemurah, dermawan. Ya, tuh. Yuhibbul juda, ya, dan suka dengan kedermawanan. Ya. Jadi Allah itu memang dermawan, Bu. Kenapa? Allah punya sifat Rahman. Ya, Allah ngasih kepada siapa aja. Ya, mau kepada manusia yang beriman kayak yang kafir, pada binatang semua dikasih, mau binatang yang haram dimakan kayak haram yang halal kayak ada yang halal tapi nggak boleh dimakan, dikasih nggak rezeki Allah? Kasih, ya tuh. Makanya disuruh kita apa? Allah suka kepada al-jud, ya kepada orang-orang yang dermawan, orang yang baik tuh hati, ya tuh. Wa yuhibbul ma'aliyal akhlaq, dan Allah juga cinta ya suka kepada apa orang-orang ma'aliyal akhlaq yang memiliki budi pekerti yang sangat tinggi ya yang punya akhlak yang sangat tinggi ya standar seseorang Bu baik tidaknya diukur dari akhlaknya bukan ilmunya ya yang nomor satu bukan ilmu tapi apa ya akhlak. Akhlak itu di atas segalanya. Ya, banyak orang ilmunya banyak tapi akhlaknya kagak, nggak ada apa-apanya. Ada orang ilmunya dikit pas-pasan tapi akhlaknya cakep. Itu mulia di mata Allah tuh. Ya, di mata manusia belum tentu. Ya, tapi orang akhlaknya cakep, ilmunya cakep. Udah mulia banget itu. Yang dikatakan oleh Allah tuh yarfa'illahu alladziina amanu minkum tuh di situ. Ya, walladzina utul ilma darajat. Tuh, bukan hanya sekedar alim, tapi apa? Dia punya akhlak yang sangat apa itu? Budi pekerti yang sangat tinggi, akhlak yang sangat ya. Dia mencontohkan apa yang diambil dari akhlaknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, tuh. Wa yakrahu sabsafaha. Ya, wa yakrahu sabsafaha, dan Allah Subhanahu wa taala membenci kepada orang yang punya akhlak bobrok. Ya, akhlak yang apa itu? Ya, tidak baik. Ya, Bu. Jadi akhlak itu kan ada dua. Ada kita akhlak kepada Allah, ada kita akhlak kepada siapa? Makhluk. Ya. Akhlak kepada makhluk dibagi lagi. Ada makhluk kepada makhluk manusia, ada makhluk kepada tumbuhan, ada makhluk kepada hewan. Ya, makhluk dibagi lagi manusia, makhluk kepada akhlak kepada siapa? Orang tua seperti apa? Kepada guru seperti apa? Kepada yang sesama seperti apa? Sebaya seperti apa? Atau yang di bawah seperti apa? Itu ada akhlaknya semua. Ya, itu dibagi cabang-cabangnya itu. Ya, yang pokoknya yang paling utama adalah al-akhlaqul karimah atau al-akhlaqul mahmudah. Ya, akhlak yang terpuji atau akhlak yang baik itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala benci kepada apa tuh? Orang yang akhlaknya jelek. Ya, Allah suka kepada orang yang akhlaknya cakep dan juga suka kepada orang yang dermawan. Ya, ini merupakan apa? Ya, hadis dari Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang sanadnya dari Ibnu Abbas dan perawinya adalah Abu Naim ya. Nah, ini ada berapa hadis kita baca nih? Ya, ada 5 hadis kita baca. Ya, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita.
apa yang menjadi nasihat ini merupakan nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa amalkan dan kita ajarkan kepada orang lain, maka itu akan menjadi suatu ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan ya untuk menjadi orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia, menjadikan kita orang-orang yang selalu memiliki lemah lembut, menjadikan orang seperti orang yang saling memberi, dan Allah jadikan kita orang-orang yang memiliki akhlak atau budi pekerti yang sangat tinggi. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada mau ditanya? Silakan.